teman-teman online yang sedang menyaksikan video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Arifatul Solika dari kontingen PMR Wira SMA Negeri Mojokedang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekerasan pada anak, hukum, jenis, faktor, dan dampak kekerasan pada anak. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum paham apa sih kekerasan pada anak itu. Jadi kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan pada anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi. Selepas masa balita dan sebelum memasuki masa remaja, sebagai orang tua, perkembangan anak usia 6-9 tahun juga perlu diperhatikan. Hal ini meliputi perkembangan sosial anak, perkembangan fisik anak, perkembangan emosi anak, dan masih banyak lainnya. Di mana setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum tentunya akan dikenakan sanksi. Seperti hukum kekerasan pada anak yang sudah diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap anak, ada kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tentunya ada faktor pendorong. Nah, apa saja sih faktor pendorong orang tua bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya? Yang pertama, ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Anak yang terlahir cacat dan orang tua tidak bisa menerima kondisi anak tersebut, maka bisa berakibat orang tua menelantarkan anak tersebut. Yang kedua, ada trauma yang dialami orang tua semasa kecil. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami trauma, kemungkinan besar ketika mereka menjadi orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Yang ketiga, ada orang tua dengan masalah keuangan. Di sini orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka akan merasa tidak mampu dalam membesarkan anaknya. Yang keempat, kurangnya dukungan yang tepat. Seperti seorang single parent dalam membesarkan anaknya, tentunya perlu dukungan yang tepat dari orang-orang sekitar. Yang kelima, ada penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Orang tua yang menggunakan narkoba atau mengonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran saat berbicara dengan anaknya. Yang keenam, ada gangguan emosional. Di sini tidak semua orang memilikinya, tapi orang tua yang memiliki sikap temperamental tentunya akan melakukan hal seenaknya ketika anaknya melakukan kesalahan sedikit saja. Dan yang paling penting, kita sebagai orang tua seharusnya memikirkan keselamatan dan kesehatan anak. Melakukan kekerasan terhadap anak tentunya ada dampak yang berakibat fatal. Seperti 1. Kekerasan pada anak berakibat kematian. 2. Luka atau cedera. 3. Gangguan perkembangan otak dan sistem syaraf. 4. Masalah pada masa depan anak. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang kurang paham tentang kekerasan pada anak. Yuk, lihat ilustrasi berikut ini. Suatu hari, di sebuah kota, tinggallah keluarga yang berkehidupan serba ada. Laras, anak tunggal dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Sari. Sejak kecil hidupnya selalu bahagia. Namun, itu semua berubah saat ibunya meninggal akibat COVID-19. Pada suatu hari, gimana sekolah kamu, Nak? Alhamdulillah, lancar, Bun. Tadi dapat pengumuman kalau sekolah diliburkan karena virus COVID-19 yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Iya, benar itu. Tadi ayah sama bunda lihat berita kalau pemerintah ingin menerapkan lockdown di berbagai daerah. Kita semua harus bisa menjaga kesehatan. Keesokan harinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah pulang. Loh, kenapa ya? Kok sepertinya ada yang dipikirkan? Ayah kena PHK dari kantor. Ayah bingung gimana cara memenuhi kebutuhan kita. Sekolah laras, bayar listrik, air, buat makan. Dapat dari mana semua itu? Sabar ya, kita lewati sama-sama. Pasti ada jalan keluarnya. 3 bulan kemudian, Ibu Laras meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Laras dan ayahnya sangat terpukul, dan semenjak itu, sikap ayahnya berubah 180 derajat. Ayahnya sering marah-marah pada Laras,
bahkan sampai melakukan kekerasan. Laras, Laras. Iya ya, ada apa? Ayah tadi ambil rapot kamu, semua nilai dapat C. Dan tadi guru kamu bilang kalau kamu sering tidur di kelas dan membuat onar. Apa benar itu? Maafin Laras ya, semenjak Bunda meninggal, Ayah selalu saja marah-marah sama Laras. Laras sudah gak pernah lagi ngerasain kasih sayang dari Ayah. Laras kangen Ayah yang dulu sayang dan peduli sama Laras. Ayah udah berubah. Laras capek ya, Laras butuh support dari Ayah. Kemudian Ayah Laras menyadari semua perbuatan yang telah dilakukannya kepada sang anak. Sehingga Laras menjadi anak yang tidak merasakan hangatnya kasih sayang dan berimbas pada pendidikannya. Maafin Ayah Laras, karena sikap Ayah kamu jadi begini. Itu tadi contoh cerita dari kekerasan pada anak akibat masalah ekonomi dan kurangnya dukungan dalam membesarkan anak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah apapun masalah orang tua, sudah seharusnya kita merawat, menyayangi, dan membesarkan anak dengan baik dan tulus. Adapun dampak dari cerita tersebut, seorang anak yang mengalami kekerasan tentunya akan mengalami luka-luka di bagian tubuhnya atau bahkan mengalami gangguan pada mental anak. Sebelum saya tutup nih, saya ada satu pertanyaan buat teman-teman semua. Jika di antara kalian ada yang melihat kekerasan atau mengalami kekerasan, bagaimana cara kalian menghadapinya? Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.